dipersembahkan oleh Pemirsa, perdagangan berjangka di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Berbagai instrumen kini semakin mudah diakses oleh masyarakat luas, membuka peluang investasi yang lebih beragam di berbagai sektor. Kemajuan ini mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi modern yang diatur secara resmi oleh pemerintah. Sebagai salah satu lembaga resmi, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX merupakan bursa berjangka yang telah mendapatkan izin dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. ICDX menyediakan dua mekanisme pasar, yakni multilateral dan bilateral. Masing-masing memiliki karakteristik serta keunggulannya tersendiri. Di tengah meningkatnya minat terhadap perdagangan berjangka, literasi dan pemahaman masyarakat menjadi hal yang begitu penting. Pemahaman yang benar akan membantu masyarakat mengenali perdagangan berjangka yang legal dan teregulasi, serta menghindari praktik ilegal maupun penipuan yang mengatasnamakan investasi berjangka. Edukasi yang tepat diharapkan dapat melindungi masyarakat dari skema investasi yang merugikan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai peluang dan keamanan perdagangan di bursa berjangka, simak dialog rekan saya Vinilia Huanggrio dengan educator and market analyst Monex Investindo Futures, Bapak Dwi Aviono Pamuji dari Studio Bursa Efek Indonesia, Jakarta berikut ini. Ya, pemirsa, perdagangan berjangka menawarkan peluang yang menarik, namun butuh pemahaman agar tidak terjebak praktik ilegal. Lalu seberapa aman berinvestasi di bursa berjangka dan bagaimana mengenali yang benar-benar legal? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama dengan kami di Studio Beautyverse di Bursa Efek Indonesia, Bapak Dwi Aviono Pamuji selaku educator dan market analyst Monex Investindo Futures atau MIFX. Selamat siang, Pak Dwi, bagaimana kabarnya? Selamat siang, baik-baik saja. Terima kasih Pak Dwi sudah berkenan hadir dan berbagi pandangan hari ini. Pak, mungkin bisa jelaskan apa perbedaan antara pasar multilateral dan bilateral yang ada di ICDX? Oke, kalau multilateral intinya yang paling gampang dipahami oleh masyarakat kayaknya jenis perdagangan yang pelanggannya langsung bertransaksi langsung gitu di dalam suatu platform yang difasilitasi oleh bursa langsung. Jadi dia ketemu many to many langsung ya. Kemudian harga juga tercipta di situ. Karena apa? Karena ada permintaan dan penawaran di bursa langsung oleh pelaku pasar. Kalau bilateral, dia over the counter, tapi tetap tercatat di bursa. Jadi dia ketemunya user atau investor disalurkan amanatnya oleh pialang berjangka ke pedagang. Jadi nggak langsung, jadi one to many. Intinya seperti itu. Kalau dari sisi produk mungkin ada perbedaan sedikit, tapi secara umum sama gitu ya. Berarti dari jumlah si pemainnya begitu ya nampaknya? Iya, betul sekali. Jadi kalau yang multilateral itu yang lebih luas, jadi seluruh pemain pasar. Kemudian kalau untuk yang bilateral ini hanya dua, mungkin ya seperti itu? Iya. Mungkin perbedaannya nanti itu masalah likuiditas. Semakin banyak pemain, ya semakin liquid ya. Nah, kalau dari bilateral, dia hanya dua, jadi diterima resikonya itu oleh pedagang. Jadi ya liquid juga gitu kan, tapi likuiditasnya tuh berbeda. Harganya tercipta karena ada supply and demand begitu ya Pak Dwi? Kalau di multilateral seperti itu. Kalau di bilateral berdasarkan pasar global. Oke, Pak Dwi, mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami cara kerja perdagangan berjangka sebelum terjun ke dalamnya, Pak? Harus, karena seringkali kan ada penipuan-penipuan, apalagi di bidang keuangan ya. Kalau nggak sensitif, kita nggak pinter, ya dipinter-pinterin sama orang gitu. Makanya harus paham nih mekanisme perdagangan seperti apa, ya kan? Kemudian perusahaannya tuh gimana, legalitasnya gimana gitu kan? Kalau legalitas ya lebih aman kalau di dalam negeri, gampang dilacak, ada fisiknya, ada orangnya, ya kan? Kalau ilegal berbagai macam cara mereka, seperti itu.
Oke, dan juga seperti apa sih sebetulnya untuk manajemen risiko yang tepat dalam mengantisipasi hal tersebut begitu Pak Dwi? Nah, ini unik nih. Kalau di perdagangan berjangka, bisnisnya itu nggak sama seperti bisnis biasa. Karena lebih condong transaksinya itu berdasarkan derivatif, ya kan. Kemudian juga kebanyakan orang menganggap perdagangan berjangka ini hanya memprediksi harga aja gitu. Padahal nggak. Ada di situ manajemen risiko yang disebut dengan probability management, termasuk pengukuran lot size, kemudian risiko yang terukur gitu kan, supaya ketahanan margin, ketahanan modal itu bisa dihitung. Kalau keduanya ini bisa dikuasain, ditambah satu sisi psikologis, ya tetap bertahan gitu. Si nasabahnya tetap bertahan dalam waktu yang lama. Oke, dan juga kalau untuk dari sisi ini kan selain risiko juga ada reward dalam perdagangan berjangka. Mungkin bisa jelaskan Pak Dwi? Kalau rewardnya, saya kira bisnis ini cukup tinggi. Reward kita sebut dengan potensi profit ya. Karena di sini ada sistem yang disebut dengan leverage, leverage daya ungkit. Dengan adanya daya ungkit ini, maka potensi keuntungannya tuh sangat tinggi gitu. Di samping resikonya juga sama, sangat tinggi. Nah, perhitungan leverage, pengertian perhitungan leverage daya ungkitnya itu, kemudian penghitungan modal, dan penghitungan resiko setiap kali kita masuk posisi, itu sangat mendukung sebetulnya untuk kita profit gitu. Kalau salah aja menggunakan leverage, ya bisa seperti pisau bermata dua gitu ya, bisa berbahaya untuk nasabahnya gitu, bisa rugi lah istilahnya. Dan apa saja praktik ilegal atau penipuan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yang mengatasnamakan perdagangan berjangka? Apakah sebetulnya saat ini cukup banyak Pak Dwi ditemukan? Cukup banyak sebetulnya secara umum sih, kalau penipuan mah di mana aja ya. Betul. Segala macam ada kesempatan ya masuk mereka di situ ya. Yang paling utama nih ciri-cirinya. Menjanjikan keuntungan pasti dong, kan? 1 bulan 10%, 1 bulan 50%. Ada yang disebut bahwa ini transaksi mudah ini gitu ya. Nah, dengan kata-kata itu harusnya diwaspadai. Berarti kan ada sesuatu di situ kan, tanpa menyebutkan, mereka pasti gak nyebutin kerugian. Kemudian bukan hanya iming-iming, tetapi juga fixed income, titip dana. Mereka nggak mau pusing dengan uangnya. Nasabah seperti itu ya. Dia punya dana, nggak mau pusing kelola aja dana saya gitu. Di Indonesia itu wajar kayaknya ya. Jadi kebanyakan orang seperti itu. Nah itu saya rasa bukan hal yang bijak untuk dilakukan seorang investor. Seharusnya investor tahu tuh bisnis ini seperti apa gitu kan. Makanya harus dipelajarin sekecil mungkin, sedetil mungkin. Kemudian transaksi sebaiknya dilakukan oleh investor sendiri. Biar puas, biar pintar investornya gitu. Kemudian juga perusahaan. Sekarang kan nggak bisa dibatasin tuh udara. Makanya ada yang disebut dengan perusahaan luar negeri masuk ke kita melalui internet. Kita bisa transaksi secara mudah melalui smartphone gitu ya. Nah itu juga kan sebetulnya ilegal bagi kita. Mungkin legal bagi negara lain gitu ya. Tapi bagi kita anggap ilegal. Kenapa? Nggak jelas nih. Ujungnya kemana? Perusahaannya di mana? Jarang ada yang bisa menunjukkan pasti itu perusahaannya ada di mana. Nah, supaya aman, maka pemerintah kan membuat kanal gitu untuk melindungi nasabah-nasabahnya. Kemudian ada lagi perusahaan, dia memanfaatkan perusahaan legal untuk penipuan tadi, mengatasnamakan. Nah, itu juga kan sebetulnya hal yang negatif ya, merusak citra industri ini sendiri gitu. Seperti itu. Bagaimana cara melihat pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, Pak? Tadi Bapak kan menyebutkan bahwa ada kanal nih yang sudah resmi. Bagaimana cara melihatnya? Gampang sih sebetulnya, buka bapepti.co.id, perusahaannya apa, tinggal ketik, ada tuh semuanya. Kemudian juga orangnya yang nawarin. Kita kan sudah punya peraturan bahwa seorang yang menawarkan untuk bertransaksi ke KLX umum itu harus terdaftar. Ada ujian profesinya yang disebut dengan wakil pialang berjangka.
Nah itu kan menyaring sebetulnya hal-hal yang berbau penipuan-penipuan. Jadi sebetulnya sudah lengkap sih pemerintah untuk melindungi masyarakat gitu untuk bisnis di dunia ini. Bahkan sekarang kalau nggak salah sudah ada 3 entitas, termasuk Bapepti, OJK maupun Bank Indonesia sudah masuk nih untuk mengawasi dari industri ini. Lebih aman sekarang. Selain mungkin yang terdaftar di kanal tadi yang bisa diakses, selain itu cara verifikasi legalitas pialang berjangka apalagi nih Pak Dwi? Harus paham. Harus paham dong si nasabah. Tadi saya sebutkan beberapa kali, nasabah harus paham, harus tahu secara detail. Makanya biasanya pialang berjangka ini menyediakan kanal edukasi. Mereka pasti itu, karena itu aturannya sudah ada gitu kan. Kanal edukasi itu dibaca dalam bentuk medsos maupun dalam bentuk offline. Kemudian yang lainnya mungkin harus dipahami segala penggunaan platform segala macam ya. Harus paham deh pokoknya. Seperti itu menurut saya. Oke, berarti sebelum memasuki perdagangan berjangka ini penting untuk juga teredukasi begitu ya Pak Dwi? Oke, dan juga apa manfaat dan peluang yang bisa didapatkan masyarakat dengan bertransaksi di perdagangan berjangka yang legal Pak? Apa nih, apakah ada keuntungannya juga nih bagi para nasabah? Nah ini macam-macam. Pertama biasanya kalau dia masuk ke multilateral bisa melakukan hedging dari bisnis utama dia. Jadi untuk hedging itu kan sebetulnya bukan untuk mencari profit, untuk meminimalisasi kerugian. Makanya dia bisa hedging, Boy. Nah ini pertama itu. Kemudian kedua, dia melakukan spekulasi yang terukur. Dalam arti kata dia memanfaatkan harga dari misalnya sekarang harga emas global. Masuk ke akses itu langsung, harga langsung, transaksi langsung. Dan di situ ada namanya selisih keuntungan, selisih kerugian, itu yang didapatkan dari dia. Kemudian balik lagi, kalau transaksi multilateral juga menciptakan harga, ya kan? Harga patokan yang terjadi. Nah itu, jadi minimal seperti itulah yang bisa bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk bisa bertransaksi di bidang ini. Paling banyak berarti yang hedging atau yang kedua tadi Pak? Yang kedua justru. Untuk mengambil keuntungan. Biasanya oleh para traders dan juga investor ya nampaknya Pak Dwi. Oke. Dan juga produk-produk apa saja yang tersedia di pasar berjangka Pak Dwi? Banyak sih. Kalau di multilateral yang saya tahu itu ada emas, kemudian CPO, Olein, ya kan? Kemudian udah masuk timah kalau nggak salah, timah. Dan produk lainnya termasuk di currency pairs atau di forex istilahnya itu banyak juga. Jadi mata uang dunia yang dominan di masyarakat umumnya itu ditransaksikan di situ, dimanfaatin untuk mengambil keuntungan. Gitu. Itu yang bilateral berarti ya Pak Dwi? Bilateral iya, kalau yang multilateral yang tadi CPO, gold juga ada, gold GR ya, kemudian di Olein, seperti itu. Oke, yang bilateral berarti yang emas CPO timah juga termasuk? Belum ke situ. Belum ke situ. Kalau yang di bilateral itu di gold, yang seperti itu goldnya internasional. Kemudian di minyak mentah. Akses ke sana sudah masuk nih. Kemudian di currency. Yang saya tahu udah lebih dari 30 pair ya. Lebih dari 30 pair bisa transaksiin. Baik, Pak Dwi, kita masih akan melanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Investor Market Today akan segera kembali sejeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Nilia Huanggrio dalam Investor Market Today. Dan kita masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Dwi Aviono Pamuji selaku Educator and Market Analyst Manex Investindo Futures atau MIFX. Ya Pak Dwi, kita masih membahas soal produk-produk di pasar berjangka nih. Tadi kan ada yang multilateral, kemudian juga bilateral. Dan khusus untuk emas nih yang sedang menjadi trending topik nampaknya di mana-mana begitu ya, diborong semuanya begitu. Ini bagaimana Bapak melihat potensi harga emas dalam jangka waktu menengah hingga panjang? Oke, kalau jangka waktu menengah, seorang trader pasti melihat efek yang ditimbulkan. Apa sih efek yang menimbulkan emas ini bergejolak gitu ya?
Pertama volatilitas. Volatilitas ya pasti dicari volatilitas supaya harga bergerak, supaya dapat cuan di situ. Nah, saat ini emas itu kalau dibilang year to date-nya itu sekitar 40%, sudah mendekati 50% ini. Kenaikannya dahsyat ya. Dahsyat sekali. Kemudian hari ini mengalami rebound koreksi. Di hari Senin ini? Dari hari Senin ini kalau nggak salah di 4 hari ke belakang udah mulai koreksi. Yang setelah mencapai harga tertinggi sepanjang masa APH. Ya. Itu sekitar 4.300 sekian. Sekarang 4.080, 4.100. Ini bertengger di wilayah 4.000 per troy ounce ya, dolar per troy ounce. Betul. Nah, artinya apa? Artinya ada faktor penyebab. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah pelemahan dolar. Oke, pelemahan DXY ya? Ya, DXY ini kenapa bisa melemah? Banyak analis menyatakan bahwa ini dedolarisasi. Oke, dan ini nampaknya sering kita lihat ya, nampaknya di masa sekarang sudah mulai ditinggalkan nampaknya dolar ya. Ya, nggak tahu nih, mungkin siklus 50 tahun si emas ini berjalan lagi setelah tahun 70-an itu kan. Mata uang dolar kan dari emas nih penyeimbangnya. Dilepas sekarang emas jadi acuan lagi nih. Seperti itu nampaknya. Tapi kita nggak bisa ngeliat itu juga. Pasti yang punya dolar juga punya strategi nih, ya kan? Justru yang punya dolar kan US. Yang punya dolar US maka masa diam aja gitu kan? Lepas di harga tertinggi juga ada cuan kan? Orang bodoh ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kan strategi kita nggak tahu. Negara aja sebetulnya bersaing di situ antar wilayah. Nah, faktor penyebabnya dedolarisasi, kemudian juga perang dagang. Yang lebih panas lagi adalah shutdown US. Yang belum berakhir hingga kini. Udah lebih dari 3 minggu nampaknya ya Pak? Iya, tahun 2018 1 bulan. Lebih ya, 1 bulan lebih gitu. Itu udah termasuk yang panjang ya, 1 bulan. Panjang. Nah ini beda nih sebetulnya waktu kalau kita cerita ke belakang. Kalau sekarang ceritanya kan ada perang dagang. Betul. Ditambah lagi itu. Sebelum terjadinya shutdown juga si dolarnya sudah mulai melemah gitu. Tambah gitu powernya itu. Iya. Jadi ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk masuk ke pasar atau melepas posisi. Nah, sekarang adalah pelepasan posisi yang dipercaya seperti itu. Kalau secara jangka menengah saya sebut itu 6 bulan, 3 bulan ataupun di 1 tahun, potensinya itu masih tetap masih di atas gitu. Emas tuh susah turun di harga yang kembali lagi pasti. Yang paling paham itu ibu-ibu misalnya. Ya kan, emas pasti tahu nih harga emas berapa gitu ya. Pasti mahal nih. Nah, potensinya kemana? Potensinya balik lagi secara jangka pendek ke 4.300-an. Tetapi kalau masih terjadi krisis, gejolak itu masih belum selesai, kampanye masih cukup lama, bisa jadi 4.500 ataupun bisa jadi 5.000. Nggak ada langitnya harga emas. Yang bisa sampai 5.000. Iya, kalau terjadi asumsinya kalau tidak terjadi ketidakpastian ini berlanjut gitu. Masih berlanjut. Soalnya apa? Kita berkaca ke belakang. Harga 4.000 kan nggak pernah ada gitu. Buktinya ada sekarang. Ya, situ. Tapi jangan sampai membuat harga emas ini membuat krisis lagi. Krisis ini kalau ada terjadi krisis emas naik, gitu kan paling gampang kayak gitu. Tapi masa sih nggak ada penyeimbang lagi? Pasti ada penyeimbang, makanya ada koreksi. Sekarang harganya di keadaan koreksi. Menurut saya itu koreksi nih. Sampai di berapa? Kemarin rentangnya sekitar $100 emas. $100 emas satu lot size, itu namanya margin ya. Lot size itu $1 emas satu lot size-nya itu $100. Kalau $100 kali 1 udah lumayan gitu per satu lot. Jadi nampaknya emas masih tetap menjadi primadona untuk dibeli. Oke, berarti batas bawahnya juga nggak akan terlalu dalam gitu ya kalaupun ada koreksi, Pak Dwi? Iya. Paling banter berapa nih kalau batas bawahnya? Kalau saya lihat di sini 3.000 itu udah top. 3.000 udah level support paling bawah begitu ya? Dan akan tertahan di situ ya untuk level harga emas. Kalau seorang trader melihatnya kan jangka pendek. Kalau tadi kan jangka menengah dan panjang. Kalau trader jangka pendek hari demi hari itu bisa dihitung. Jadi transaksinya mungkin yang disebut dengan copi-copi.
Ya manfaatin posisinya, nggak hanya sekedar beli tapi jual juga kan, karena namanya derivatif, bisa laksanakan itu gitu. Iya. Yang pakai leverage tadi gitu. Oke, bahkan tadi jangka pendeknya di level 3.400 ya. Iya, 3.400 target ya. Targetnya. 3.308, 4.000 berapa tadi, 4.300-an di atas, 3.100 di bawah. Oke, nah kalau untuk strategi tradingnya nih atau investasi emas yang dapat menguntungkan atau cuannya seperti apa Pak Dwi? Harus banyak dihitung. Nah itu edukasi harus di situ tuh. Iya. Pertama harus hitung modal, kekuatan modal, harus hitung juga sizing lot, ini pengaruhin. Harus dihitung juga jumlah dana yang ada. Jadi ini yang disebut dengan probability management. Bukan hanya sekedar memprediksi. Kalau memprediksi kan gampang aja ya. Iya. Penyebabnya apa, potensi naik kemana gitu ya. Tapi kalau namanya trading, dihitung semua supaya risikonya juga terukur. Kemudian peluru yang kita tembakkan di dalam area pertempuran ini bisa kita kuasai dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk sebagai penutup nih Pak Dwi, kira-kira tips atau saran yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat yang tertarik untuk bisa memulai perdagangan berjangka, apa yang diperlukan? Mungkin yang pertama kali ini. Pertama kali adalah pialang berjangkanya harus legal dulu, biar anteng kita, biar tenang gitu ya. Kemudian masalah produk, pengetahuan tentang produk berjangka ini secara detail seperti apa, harus tahu gitu. Pembacaan margin, kemudian juga penggunaan leverage, kemudian juga pembatasan risiko, target keuntungan gimana, masuk nggak nih. Kemudian juga penggunaan platform. Platform itu kan ada, setiap pialang berjangka itu ada namanya demo account. Dicoba di demo account. Demo account dulu nih. Gitu. Mulai beranjak untuk bermain mental, karena dananya sudah ada, dananya harus dingin. Dananya harus dingin. Karena setiap ada gerak itu biasanya degup jantung pun bermain gitu biasanya. Untuk pertama sekali seperti itu wajar ya. Betul. Nah, tapi Pak Dwi nih, apa itu dana dingin? Mungkin ada pemirsa yang masih belum tahu begitu ya. Ya yang saya bedanya, tahu, saya bukan financial planner gitu, tapi tahu maksimal penggunaan dana itu yang kira-kira dana kalau terjadi sesuatu kerugian itu nggak ada masalah untuk kehidupan selanjutnya. Baik. Nggak ada masalah gitu, masih tetap senyum gitu ya, masih tetap bisa bergurau gitu, bisa tidur, itu dana dingin. Berapa persennya mungkin diserahkan ke masing-masing yang punya dana. Biasanya dibatasi sekitar ya 10%, 5% dari dana keseluruhan, gitu kan. Nah kalau apalagi kalau itu kan normal ya, mungkin kalau di sini di berjangka ya 2%, 3% ya, supaya tenang yang punya transaksinya ke situ. Saya lanjutin tadi ya ke ininya. Kemudian tetap belajar tentang market, harus belajar terus karena market itu bergerak terus, dan amati penggerak pasar yang terjadi pada hari itu secara jangka pendek. Kalau seorang trader kayak gitu. Saya aja sekarang tetap belajar. Harga nggak ada yang tahu harga 4.000. Nggak panik gitu karena kita sudah tahu nih penggeraknya apa aja, level-level atas, level bawahnya gimana gitu. Jadi itu harus tetap dipelajari. Semakin hari semakin banyak ilmu yang baru, tanda kutip. Tapi sebetulnya itu aja. Oke, nah kalau untuk platform nih, platform mana saja yang bisa diakses begitu ya untuk para nasabah mempelajari perdagangan berjangka ini, Pak Dwi? Mungkin lewat ponsel begitu ada? Ada, pakai smartphone bisa, pakai website bisa. Kalau di bursa di SDX ada namanya MT5 ya, bisa dilihat tuh. Tapi kalau di broker ya setiap broker pasti punya. Pasti punya platform yang digunakan untuk bisa bertransaksi. Karena masing-masing broker mungkin beda ya. Masing-masing pialang berjangka mungkin beda. MT5. MT5, MT4 atau pakai web base. Itu aplikasi Pak Dwi? Aplikasi. Oh aplikasi. Bisa di-download di App Store maupun Play Store nampaknya Pak Dwi? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dwi Afyono Pamuji selaku Educator and Market Analyst Monex Investindo Futures atau MIFX atas waktu dan juga insight-nya di Investor Market Today hari ini. Pak, sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan demikian tadi pemirsa dialog bersama MIFX Investor Market Today akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami.
dipersembahkan oleh